Kisah Nabi Yunus di kehidupan nyata. Seorang penyelam veteran mengaku hampir ditelan oleh seekor paus bungkuk di pesisir Cape Cod pada Jumat 11 Juni pagi. Michael Packard, asal Provincetown, Massachusetts, mengatakan peristiwa itu tidak pernah ia alami selama 40 tahun selama menjadi seorang penyelam lobster. Kepada WBZ TV, Packard mengatakan setelah melompat dari perahunya ke dalam air, dia merasakan ada tumpukan besar dan semuanya menjadi gelap. Awalnya ia pikir ia diserang hiu. Dan kemudian saya meraba-raba dan saya menyadari tidak ada gigi. Dan kemudian saya menyadari, ya Tuhan, saya berada di dalam mulut ikan paus. Dan ia mencoba untuk menelanku. Packard, yang juga seorang penyelam berpengalaman, mengatakan kepada WBZ bahwa alat pernafasannya masih terpasang saat ia berada di dalam mulut paus. Saat di dalam sana, hanya ada satu hal yang melintas dalam pikirannya. Oh Tuhan, bagaimana jika ia menelanku? Dan di sini saya menghirup udara dan saya masih bernafas di dalam mulut paus ini hingga udara saya habis, ujarnya. Lalu ia berkata dalam hatinya bahwa ia akan mati. Ia berpikir tentang anak-anaknya dan istrinya. Tidak ada cara keluar dari sini. Setelah itu sekitar 30 detik dalam rahang paus itu, tiba-tiba mamalia raksasa itu muncul ke permukaan dengan cepat dan memuntahkannya. Tiba-tiba dia naik ke permukaan dan baru saja meletus dan mulai menggelengkan kepalanya, kata Packard. Saya baru saja terlempar ke udara dan mendarat di air dan saya bebas dan saya hanya melayang di sana. Saya tidak bisa mempercayainya, tambahnya. Saya tidak percaya saya bisa keluar dari situ dan saya di sini untuk menceritakannya. Kapten kapal Joe Francis memberitahu CBS Boston. Saya melihat Mike terbang keluar dari air dengan kaki terlebih dahulu bersama flipper terpasang dan mendarat kembali di air. Saya melompat ke atas kapal. Kami mengangkatnya, melepaskan tangkinya, membawanya ke geladak dan dia berkata, "Joe, aku berada di mulut ikan paus." Dia berkata, "Aku tidak percaya, aku berada di mulut ikan paus, Joe." Packard kemudian dibawa ke rumah sakit dan dipulangkan hari itu juga. Dia sangat beruntung masih hidup, tambah Francis. Departemen Pemadam Kebakaran Provincetown juga telah mengkonfirmasi peristiwa tersebut. Ahli biologi Chuck Robbins, direktur dari Humpback Whale Studies dari Pusat Studi Pesisir Provincetown, mengatakan kepada CNN bahwa pertemuan luar biasa tersebut kemungkinan sebuah kecelakaan. Kami tidak benar-benar melihat seekor paus bungkuk melakukan seperti ini biasanya. Saya rasa itu adalah kejutan bagi semua yang terlibat, ujar Robbins. Robin menjelaskan bahwa paus bungkuk sering melakukan makan terjang, di mana paus yang bergerak cepat mencoba mengumpulkan sejumlah besar makanan di mulutnya dengan cepat. Dan menurut Robin, saat paus melakukan itu, belum tentu ia melihat semuanya. Robin juga menambahkan bahwa Packard tidak mungkin ditelan, karena meski mulutnya besar, tenggorokannya tidak cukup besar untuk menelan manusia. Charles Mayo, ahli biologi kelautan dari Center for Coastal Studies pun setuju dengan Robin. Ia menganalogikan peristiwa yang dialami Packard seperti kita yang sedang duduk untuk makan enak, tiba-tiba lalat masuk ke dalam mulut. Mayo mengatakan putranya, Josiah, adalah kapten kapal Packard yang bertanggung jawab untuk melacak pergerakan penyelam melalui gelembung udaranya. Mayo mengatakan kepada CNN bahwa dia ada di sana ketika putranya membawa Packard ke darat dan layanan darurat melumpuhkannya, kemudian membawanya ke rumah sakit. Menurut Mayo, saat itu Packard benar-benar dalam bahaya. Jika bukan dari kerongkongan paus itu, lalu dari tekanan udara di paru-parunya sendiri saat paus itu muncul ke permukaan untuk memuntahkannya. Jika Anda mencapai tekanan atmosfer dan Anda menahan napas, Anda bisa mengembangkan emboli, kata Mayo mengutip dari CNN. Dia pasti tetap tenang. Untuk keluar dari situasi seperti itu, Anda harus menjadi profesional terbaik. Alasan dia masih hidup adalah karena dia pintar, kata Mayo tentang Packard. Dia adalah pria yang cerdas, dia pria yang tangguh, dan dia pria yang beruntung, ujarnya.
Seekor hiu paus sepanjang 5 meter ditemukan terdampar di muara pantai Ciwidey, Cianjur pada 25 September 2020. Hiu paus dengan bobot 1 ton itu pertama kali dilihat warga yang sedang mencari ikan pada Jumat siang. Warga mengira satwa yang dilindungi tersebut masih hidup dan mereka awalnya hendak mengembalikannya ke tengah laut, dilaporkan dari Detik. Namun ketika ditarik, tubuh ikan itu terbalik dan dengan sirip bawah mengarah ke atas. Ikan tersebut sudah dipastikan mati. Warga pun menarik bangkai ikan ke pinggir pantai dan memotong dagingnya dan dibawa pulang ke rumah untuk dimakan. Kepala Unit Pengelola Teknis Dinas Peternakan Cidaun, Eli Muslihat, nelayan di pesisir Cidaun tidak bisa melaut karena cuaca buruk. Melihat paus hiu besar yang terdampar di pantai, mereka segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, ujar Eli kepada Kompas TV seperti yang dilansir di Jakarta Post. Selain itu, kondisi finansial mereka semakin memburuk karena pandemi dan cuaca buruk. The International Union for Conservation of Nature atau IUCN telah memasukkan paus hiu ke dalam daftar merah spesies terancam punah. Spesies hiu paus atau Rhinchodontypus adalah ikan terbesar di dunia. Telah berkurang lebih dari setengahnya selama 75 tahun terakhir karena hiu yang bergerak lambat ini terus ditangkap dan terbunuh oleh baling-baling kapal. Di Indonesia sendiri, spesies hiu paus juga termasuk ikan yang dilindungi penuh berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 tahun 2013. Hampir 100 ekor paus pilot terdampar massal dan mati di Kepulauan Chatham, Selandia Baru. Kok bisa? Petugas konservasi mengatakan mereka diberitahu tentang kejadian ini pada Minggu 22 November siang. Namun, saat mereka sampai 2,5 jam kemudian di pantai barat Waitangi yang menjadi lokasi terdampar, hanya tinggal beberapa paus yang masih hidup. Dikutip dari situs resmi Departemen Konservasi Selandia Baru, hanya 26 ekor paus yang masih hidup saat ditemukan, dan sebagian besar terlihat lemah. Kondisi ganasnya laut dan kemungkinan besar adanya hiu putih besar menyebabkan mereka akhirnya diutanasia atau disuntik mati daripada dikembalikan ke laut. Secara keseluruhan, terdapat 97 ekor paus dan 3 ekor lumba-lumba yang mati, dan tubuhnya akan dibiarkan membusuk dengan sendirinya, seperti diberitakan BBC. Diketahui juga, penduduk lokal Moriori dan Maori di sana mengadakan upacara untuk menghormati paus-paus itu. Hingga kini, masih belum diketahui penyebab pasti paus-paus itu terdampar di pulau yang berjarak 800 km di timur Selandia Baru ini. Melansir BBC, paus pilot merupakan salah satu spesies paus yang mudah ditemukan di perairan Selandia Baru. Paus pilot dewasa bisa memiliki panjang tubuh lebih dari 6 meter dengan berat mencapai 3 ton. Paus pilot memang dikenal rentan terdampar, tapi tidak berstatus terancam punah. Namun, Departemen Konservasi menyatakan kejadian terdampar massal memang cukup umum di Kepulauan Chatham. Bahkan setidaknya ada 1.000 paus terdampar di pulau-pulau itu pada tahun 1918 dan menjadi insiden terbesar di Selandia Baru. Beberapa orang mengatakan hewan laut bisa kehilangan arah setelah mengikuti ikan yang mereka buru ke pantai. Ada juga yang percaya bahwa pemimpin kelompok ikan bisa keliru memimpin kelompoknya dan malah menuju pantai. Para peneliti juga berpikir bahwa kelompok paus lebih rentan berada di dekat pantai karena denyut sonar paus bisa gagal mendeteksi garis pantai di perairan dangkal. Sayangnya, teori-teori tersebut belum sepenuhnya dibuktikan, sehingga para peneliti masih belum yakin apa yang sebenarnya menyebabkan hewan-hewan laut ini bisa terdampar ke pantai.